Haleluya, terima kasih Pak Wolesang. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Pastor Paul, berdoa untuk firman Tuhan Ibu Santi Simanjuntak. Silakan Bu Santi. Bu Santi Simanjuntak. Mic-nya boleh dinyalain Bu. Ya. Baik, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kiranya puji-pujian yang kami menaikkan dapat menyenangkan hatimu, dan sekarang kami siap mendengarkan firman-Mu, firman yang mengubah hidup kami Tuhan, jadi seturut kehendak-Mu. Bapa, urapi hamba-Mu Pastor Paul yang akan menyampaikan firman-Mu, berikan hikmat untuk cakap mengajari kami. Berkati kami semua dan mendengarkan pagi ini Tuhan Yesus. Menyaksikan di live YouTube maupun di Zoom. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Santi Simanjuntak. Para lektor untuk mempersiapkan diri membaca kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan terambil dari Yeremia 13 ayat 1 sampai 27 nanti yang akan dibacakan oleh Ibu Cinta, kemudian dari Lukas 12 ayat 35 sampai 48 nanti Ibu Sarma. Yeremia 13 ayat 1 sampai 27, Ibu Cinta boleh dibantu. Silakan Bu. Baik Pak Gendo. Yeremia pasal 13. Beginilah firman Tuhan kepadaku, pergilah membeli ikat pinggang lenan, ikatkanlah itu pada pinggangmu, tetapi jangan kau celupkan ke dalam air. Maka aku membeli ikat pinggang seperti yang difirmankan Tuhan, lalu mengikatkannya pada pinggangku. Sesudah itu datanglah firman Tuhan kepadaku untuk kedua kalinya, bunyinya, ambillah ikat pinggang yang telah kau beli, dan yang sekarang pada pinggangmu itu. Pergilah segera ke sungai Efrat untuk menyembunyikannya di sana, di celah-celah bukit batu. Maka pergilah aku lalu menyembunyikannya di pinggir sungai Efrat, seperti yang diperintahkan Tuhan kepadaku. Sesudah beberapa waktu lamanya, berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah segera ke sungai Efrat, mengambil dari sana ikat pinggang yang kuperintahkan kau sembunyikan di sana. Maka pergilah aku ke sungai Efrat, lalu aku menggali dan mengambil ikat pinggang itu dari tempat aku menginginnya. Tetapi ternyata ikat pinggang itu sudah lapuk, tidak berguna untuk apapun. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku. Beginilah firman Tuhan demikianlah aku akan menghapuskan kecongkakan Yehuda dan Yerusalem. Bangsa yang jahat ini, yang enggan mendengarkan perkataan-perkataanku, yang mengikuti kedegilan hatinya, dan mengikuti Allah lain untuk beribadah dan sujud menyembah pada mereka, akan menjadi seperti ikat pinggang ini yang tidak berguna untuk apapun. Sebab seperti ikat pinggang melekat pada pinggang seseorang, demikianlah tadinya segenap kaum Israel dan segenap kaum Yehuda dilekatkan kepadaku. Demikianlah firman Tuhan, supaya mereka menjadi umat, menjadi ternama, terpuji, dan terhormat bagiku. Tetapi mereka itu tidak mau mendengar. Katakanlah kepada mereka firman ini, beginilah firman Tuhan, Allah Israel, setiap buyung harus dipenuhi dengan anggur. Dan jika mereka berkata kepadamu, masakan kami tidak tahu betul bahwa setiap buyung harus dipenuhi dengan anggur? Maka katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan,
Sesungguhnya seluruh penduduk negeri ini akan kupenuhi dengan kemabukan. Para raja yang duduk di atas tahta Daud, para imam, para nabi, dan seluruh penduduk Yerusalem. Aku akan membantingkan seorang kepada yang lain, sampai mereka hancur. Bapak-bapak dengan anak-anaknya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan membinasakan mereka tanpa belas kasihan, tanpa merasa sayang, tanpa ampun. Dengarlah, pasanglah telingamu, janganlah kamu tinggi hati, sebab Tuhan telah berfirman, permuliakanlah Tuhan Allahmu, sebelum Ia membuat hari menjadi gelap, sebelum kakimu tersandung di atas bukit-bukit yang diliputi senja. Sementara kamu menanti-nantikan terang, tetapi Ia menjadikan hari kelam pekat dan mengubahnya menjadi gelap gulita. Jika kamu tidak mau mendengarkannya, aku akan menangis di tempat yang tersembunyi. Oleh karena kesombonganmu, air mataku akan berlinang-linang, bahkan akan bercucuran, oleh sebab kawanan domba Tuhan diangkut tertawan. Katakanlah kepada raja dan kepada ibu suri, duduklah di tempat yang rendah sekali, sebab mahkota kemuliaanmu sudah turun dari kepalamu. Kota-kota tanah Negeb sudah ditutup gerbangnya, dan tidak ada seorang pun yang membukanya. Segenap Yehuda sudah diangkut ke dalam pembuangan, seluruhnya. Bayangkanlah matamu, hai Yerusalem, dan lihatlah ada orang-orang datang dari utara. Di manakah kawanan ternak yang diberikan kepadamu, kambing domba yang menjadi kemuliaanmu? Apakah yang kau katakan apabila diangkat menjadi kepalamu orang-orang yang kau perlukan sebagai pacar? Bukankah kesakitan akan menyerang engkau, seperti halnya seorang perempuan yang melahirkan? Dan apabila engkau bertanya dalam hatimu, mengapakah semuanya ini menimpa aku? Karena banyaknya kesalahanmu lah, maka disingkapkan ujung kainmu, dan engkau diperkosa. Dapatkah orang Ethiopia mengganti kulitnya, atau macan tutul mengubah belangnya? Masakan kamu dapat berbuat baik, hai orang-orang yang membiasakan diri berbuat jahat? Aku akan menghamburkan mereka seperti sekam yang diterbangkan angin padang gurun. Itulah nasibmu, bagianmu yang telah kuukur untukmu. Demikianlah firman Tuhan. Karena engkau melupakan aku dan mempercayai dusta, aku pun juga akan mengangkat ujung kainmu sampai kepada mukamu, sehingga kelihatan auratmu, zinahmu dan ringkikmu, persundalanmu dan mesum di atas bukit-bukit dan di padang-padang. Aku sudah melihat perbuatanmu yang keji itu. Celakalah engkau, hai Yerusalem. Berapa lama lagi hingga engkau menjadi tahir? Demikian pembacaan firman. Baik, makasih Bu Cinta. Silakan dilanjutkan Bu Sarma. Baik, saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Lukas 12 ayat 35 sampai 48. Beginilah firman Tuhan. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari, dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan.
Kata Petrus, Tuhan, kamikah yang engkau maksudkan dengan perumpamaan itu atau juga semua orang? Jawab Tuhan. Jadi, siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi, kalau hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan, dan makan, minum, dan mabuk, maka Tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya, dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia, dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut, dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Demikian. Terima kasih Bu Cinta dan Ibu Sarma dengan Ibu Pak Yuda. Terima kasih untuk firman Tuhan yang telah dibacakan. Dan judul firman Tuhan pagi ini ikat pinggang. Silakan Pastor. Haleluya. Firman Tuhan selalu baru setiap hari buat kita semua yang selalu menanti-nantikannya dengan penuh cinta, saudara ya. Karena tanpa kasih agape, maka semua yang Anda lakukan ini sia-sia, saudara. Hanya ritual dan simbol-simbol saja, hanya sebuah aktivitas Zoom ya untuk mengisi waktu dulu zaman corona. Tapi karena kita melakukannya dengan cinta, hari ini komunitas kita makin berkembang, makin luar biasa, saudara ya. Dan setiap orang punya tempatnya masing-masing, sehingga nggak ada yang iri-irinan, nggak ada yang sirik-sirikan, karena semua menanggung beban yang sama, ya. Semua menanggung beban yang sama. Saya bersyukur, ya, di dalam komunitas kita ini nggak ada yang rebutan kekuasaan, rebutan jabatan ya saudara ya, karena semua tahu ya bahayanya dan semua tahu resikonya dan semua nggak ada yang kepengen pamer juga nggak ada kelihatannya ya saudara. Nyatanya nggak banyak yang mau tampil kan, tampak muka kan jarang saudara kan. Ya karena itu tadi ya, itu ya kita ini dibangun sama ya zaman para rasul. Kenapa para rasul nggak ingin tampil, nggak ingin pamer berebut kekuasaan, saudara? Mereka tahu siapa yang pegang peranan itu akan disorot oleh pemerintah Roma. Ya. Para rasul ini bertumbuh di dalam masa aniaya sama seperti kalian, ya kan? Kalian menjadi pengurus Damaris, Damar Kasih, Bun Pagi, ya kan? Galarua, di tengah-tengah masa-masa aniaya, di tengah-tengah masa-masa yang luar biasa kan? Apalagi ya yang mengembalakan kalian DPO kan, sehingga Anda tidak akan berbangga hati ketika Anda menjadi ketua pembina atau ketua pengurus atau menjadi apa kan, nggak ada bangga-bangganya, cuman karena karena saya ingin melakukan apa yang Tuhan ingin, dan itu saya membuat saya bangga, saudara. Haleluya, luar biasa. Dan inilah pelayanan yang benar ya. Setiap orang nggak ada yang mau ini gara-gara saya, berkat saya, nggak ada saudara ya. Semua tiarap semua. Ketika tanya ini siapa pemimpinnya, tiarap semua. Nggak ada yang mau berbangga-bangga ini berkat saya, ini nggak ada saudara ya. Aduh, luar biasa kerendahan hati yang perlu mendapat ini ya, perlu mendapat encourage ya, bahwa itulah yang diinginkan surga bagimu, saudara ya. Nah, sekarang kita ada kembali ke dalam masa zamannya Yesus dan para rasul. Saudara bayangin ya, mereka tiap hari seperti saudara ini loh, kasih makan, ya kan? Mereka kasih makan, mereka kasih
bantuan untuk sesama mereka yang miskin, yang menderita, yang susah, ya kan? Mereka berharap Yesus akan segera datang. Mereka melakukan dengan setia, ya setiap Jumat semua melakukan seperti yang Anda lakukan, saudara ya. Jemaat mula-mula itu luar biasa, saudara ya. Tapi kemudian ada beberapa orang yang capek, rutin, lelah, saudara ya. Yesus kok nggak datang-datang? Wah, mereka ngelihat duitnya banyak numpuk, saudara. Wah, akhirnya mereka bikin satu sandiwara, saudara ya. Jadilah gereja yang Anda kenal sekarang ini ya. Gereja-gereja yang bergelimang dengan harta, yang para bishop-bishop, penatua-penatuanya kaya-kaya, soge-soge dari hasil donasi, saudara ya. Kalau Anda belajar di gereja tradisional dan biblikal, kelas evangelis, nanti saudara ngerti yang saya ngomong ya. Bagaimana Bapak gereja yang tulus hatinya, yang tadinya mereka semua tulus hatinya, tiba-tiba karena Kristen dijadikan agama negara, dan Yesus nggak datang-datang, lalu mereka melihat ada banyak sekali uang di dalam kas perbendaharaan umat, saudara. Lalu mereka berpikir, ya kan, wah enak juga nih, ya kan, akhirnya mulailah gereja itu menjadi sebuah bisnis, ya kan? Tadinya yang namanya gereja ya seperti kita ini, ya kan? Semua tiarap, saudara. Semua tidak ada yang berani pamer ini berkat saya nih. Maka ini jemaat Korintus bisa hebat. Berkat saya ini maka jemaat di Roma bisa hebat. Berkat saya nih maka Galatia bisa. Enggak ada, saudara. Semua tiarap semua. Kalau berkat saya besok dijemput sama tentara Roma. Seperti Anda kan? Kalau Anda berani dominan kan besok dijemput sama polisi Indonesia kan. Padahal enggak ya, enggak. Tetapi saudara ngerti resikonya. Dan karena itulah makanya kita semua merendah. Itu salah satu tekanan yang baik, saudara ya. Latihan itu salah satu latihan rohani yang baik, saudara. Supaya tetap rendah hati, walaupun saya tahu kalian pengurus telah berbuat banyak sekali. Saya tahu, saudara. Tetapi itu latihan rohani, ditekan. Anda sudah melakukan banyak sekali, tetapi Anda tidak berani mencuri kemuliaan itu bagi dirimu sendiri. Semuanya bagi Tuhan. Iya kan? Karena ada aniaya. Karena ada aniaya, saudara ya. Anda kebayang ya, setting background kulturnya, mengapa para rasul, para bapak gereja itu begitu komitmen. Tapi gara-gara itulah makanya Tuhan mencurahkan segala kuasanya dari surga, saudara. Gara-gara kerendahan hati itu, saudara. Ya, tadi ya, berikat pinggang dan aletheia. Hatinya murni. Ya, Pak Apeng bolak-balik nolak jadi ketua, enggak mau, sampai saya jengkel sama Pak Apeng, saudara. Nggak ada ambisinya Pak Apeng, padahal, ya kan? Tapi nggak ada ambisinya sama sekali Pak Apeng itu untuk menjadi ketua. Nggak mau. Ya kan? Saya disuruh saja. Saya mau membantu, tapi saya mau seperti ini kondisinya dijelaskan. Saya akan kerja dengan sungguh-sungguh. Luar biasa, saudara ya. Pak Charles juga sama. Pak Charles sudah sampai sekarang nggak tampil, ya kan? Berapa banyak kontribusi Pak Charles buat Damaris? Ya kan, dari awal berdirinya kan Pak Charles yang menginisiasi dulu kan, dengan ayam goreng, bagi-bagi ayam goreng dulu kan, ayam gorengnya dari warungnya dia kan. Nah, terus semua nggak ada, saudara. Orang-orang lama ini yang lama, ya kan, masih ada sama kita, cuma mereka diam, nggak berani tampil. Mereka tahu begitu tampil itu ya, jadi mereka lebih baik diam. Tetapi gara-gara diamnya itu ya, membuat latihan kerendahan hati. Mereka cuma tahu apa, saudara, yang penting hatiku tulus sama Tuhan. Aku memang nggak bisa dapat nama, aku nggak bisa ngambil uang, ya, malah kadang-kadang nombok. Tetapi aku tetap mengenakan ikat pinggang, aletheia, kemurnian hati, saudara. Yang penting hati saya tetap murni sama Tuhan. Biar Tuhan yang membalas semua kebaikan apa yang saya perbuat ini, kiranya biar Tuhan yang tahu saja. Dan itu luar biasa sekali, saudara. Dan itu yang harus dijaga setiap senantiasa di dalam kehidupan pelayan, dan seharusnya begitu. Dan kita bersyukur tidak ada pelayanan yang tampil sehingga Anda bisa jadi selebritis. Ya, untung nggak ada ya. Bahkan saya pun bukan selebritis, saudara. Kalau saya selebritis pasti sudah hura-hura, ya kan? Nyatanya sesama YouTuber saja menghina saya, kok mencaci maki saya.
Ya kan, pendeta-pendeta saja mencaci maki saya, gimana mau jadi selebritis, ya kan? Nah, kita bersyukur, ini bukan ajang pelayanan, ini bukan ajang untuk cari nama, untuk selebritis, apalagi buat mendapat keuntungan pribadi. Ya kan? Luar biasa kan? Luar biasa, saudara. Bahkan hari ini semua pemasukan yang ditransfer dari Indonesia, saya masukkan ke Stichting Hagios, saudara. Saya hidup hanya dari Stichting. Karena untuk satu, memang untuk menjaga hati beres, supaya hati saya beres. Kedua, memang untuk pelaporan pajak, supaya rapi, supaya nanti ketika dibuka, diperiksa semuanya baik. Ya kita hidup pas-pasan, nggak apa-apa. Yang penting, apa saudara? Semuanya berjalan dengan lancar, toh nggak mungkin kelaparan saya, saudara. Nggak mungkin kita kelaparan, kita kemana-mana, nggak. Saya ke Den Haag, dari rumah saya ke Den Haag itu kira-kira 150 km nggak naik sepeda, saudara, naik mobil masih. Ya kan, kemarin kita pergi ke Zeeland, ya saya setir 3 jam, tetap naik mobil, saudara. Ya kan? Luar biasa kan, Tuhan baik kan, walaupun sampai rumah jam 2 pagi ya, tetap baik tuh. Tuhan baik semua, Tuhan sediakan. Artinya tidak ada peluang bagi pelayanan ini untuk Anda mencari kemuliaan bagi dirimu sendiri. Ya, kita nggak berani. Dan itulah yang Tuhan suka. Itulah yang Tuhan mau. Kita tetap senantiasa berjaga-jaga. Hati kita dijaga dengan bersih dalam segala pelayanan kita. Ya kan? Anda nggak bisa berkata bahwa ini berkat saya, bahwa saya yang jadi starnya di sini. Bahkan saya pun nggak bisa, saudara, karena kan bukan uang saya juga. Ya kan? Saya pun nggak bisa. Makanya kemudian kita bikin satu sistem di mana saya sendiri nggak bisa ngambil uang itu. Ya, dan bahkan setiap di Eropa, nanti sebentar lagi, mudah-mudahan bulan Juni sudah bisa kita buka ya, laporan keuangan semua, karena kita sekarang sedang persiapan dengan bookholder, dengan akunting ya, yang disediakan oleh pemerintah buat kita, supaya kita bisa bikin yang bagus pelaporan keuangannya. Karena setiap orang yang donasi ke Stichting Hagios yang di Belanda, dia mendapat potongan pajak, saudara. Ya, makanya itu kita harus buka open semua pengeluaran segala macam, keluar masuknya semua harus jelas. Nah, ini kita lagi dibantu terus ya, selama berminggu-minggu ini kita kerja keras ini, saudara ya. Karena memang asalnya kan kita pakai rekening pribadi semuanya. Nah, sekarang sudah pakai rekening Stichting, maka kita semua gunakan rekening Stichting, termasuk semua donasi yang dari Indonesia kita masukkan ke Stichting, saudara ya, supaya transparan. Kehidupan kami pun transparan ya, karena seorang hamba Tuhan harus memberi contoh yang baik. Nah, itu yang kita mau lakukan. Jadi nggak ada, saudara, kita semua hidupnya di dalam ketulusan, di dalam kemurnian hati, dalam aletheia. Kita berikat dengan aletheia, sehingga apa? Sehingga pekerjaan itu terus continue, saudara, kasih makan. Artinya memberi makan hamba-hambanya. Oh, itu penting, saudara ya. Apa yang diajarkan di dalam Yeremia, bagaimana kemudian ikat pinggangnya itu, dibilang ikat pinggangnya taruh di celah-celah batu, ya, jangan kena air sehingga lapuk, saudara. Hati-hati, saudara. Kemurnian hatimu jangan sampai lapuk, saudara. Jangan sampai kemurnian hati itu akhirnya Anda belok di tengah jalan. Hari ini apa yang sudah Anda lakukan, ya, itu luar biasa sekali. Yang kita sudah lakukan ya menyenangkan hati Tuhan, di mana kita semua tidak berani ya saling mengklaim pekerjaan kita sebagai yang paling hebat. Kita semua tidak ada yang berani memuji diri bahwa kita yang hebat. Itu Tuhan senang, saudara, karena segala kemuliaan menjadi milik Tuhan Yesus. Karena seharusnya inilah komunitas yang benar, inilah gereja yang benar. Gereja yang berguna bagi semua orang yang ada di dalamnya. Gereja yang berguna juga bagi masyarakat di sekelilingnya. Gereja yang tidak menghabiskan dananya untuk pembangunan fisik, tetapi untuk melakukan pembangunan rohani dan untuk memberi makanan kepada setiap orang jadi berkat. Dan tidak ada seorang pun yang memuji diri karena semuanya melakukan di dalam kemurnian hati. Nah, ini harus dipertahankan, saudara. Karena begitu ikat pinggang itu lapuk dan nggak bisa dipakai, kedodoran, saudara. Kita langsung nggak siap. Banyak gereja dengan dana yang luar biasa, dari kolektor, dari donasi, akhirnya tidak bisa menjadi berkat. Ya,
Bahkan ada yang mau melarikan uang triliunan ke luar negeri, ada gereja-gereja miliaran. Banyak, nggak cuma satu, saudara ya. Gereja-gereja ini sekarang sedang siap-siap. Ya, pendeta-pendetamu itu ya lagi siap-siap bawa duitnya ke luar negeri, mereka siap pindah-pindah ke luar negeri kalau Indonesia chaos, saudara. Hati-hati, saudara ya. Ditanya tuh, kolektanya buat apa? Dananya ada berapa sekarang? Ya buat apa saja? Anda cek coba kalau Anda percaya saya. Dicek, saudara, jangan dicek pendetamu tuh kaya raya luar biasa, sementara jemaatnya kere semua, saudara. Hati-hati, itu bukan ajaran Tuhan Yesus. Orang yang tahu banyak, orang yang diberi karunia banyak, dituntut lebih banyak, saudara. Hati-hati, saudara ya. Dan kalau Tuhan sudah kasih ke kita, ya, diberi karunia, setiap bulan kita kumpulkan 30.000 euro atau 500 jutaan kurang lebih setiap bulan. Kita dituntut banyak dari situ, saudara. Kita dituntut banyak dan kita bersyukur kita punya pengurus yang luar biasa. Ya, kalau namanya friksi-friksi selalu ada, namanya orang ketemu gede, ya kan. Tetapi dengan kerendahan hati, yang penting kita fokus dengan apa, saudara? Apa yang Tuhan ingin kita perbuat. Ya, itu terus melayani. Jangan sampai ketulusan hati kita ini, kemurnian hati ini, kemudian dikotori dengan kenajisan, dengan mencuri kemuliaan Tuhan. Itu namanya mencuri kemuliaan Tuhan, kan? Hati-hati, saudara. Dan jangan sampai, saudara, kita di tengah jalan berbelok. Ini bukan berarti kita semua sudah, tetapi kita sedang terus, ayo jaga yang sudah baik ini. Dan bahkan lebih lagi, saudara. Lebih sungguh-sungguh lagi. Karena memang kedatangan Tuhan itu sungguh-sungguh sudah dekat. Di dalam generasi kita. Kita nggak tahu kapan. Tetapi ada di dalam generasi ini, saudara. Karena negara Israelnya sudah merdeka. Ya. Wah, karena saya selama kuliah di AIFA ini, saya dapat banyak sekali ilmu, saudara ya. Betapa dekatnya kedatangan Tuhan Yesus tanpa orang-orang Israel ini nyadari, saudara. Ya. Nah, ikat pinggang yang sudah lapuk ini akan membuat Anda kedodoran. Gereja-gereja di Indonesia sekarang kedodoran. Akibatnya apa? Maka seharusnya gereja di Indonesia dengan dana yang luar biasa, ya. Saya kemarin bilang sama Ibu Koni, ya, saya juga bilang sama beberapa sahabat, ya, saudara, ya, beberapa sahabat kami. Lihat ya. Memang orang Kristen di Indonesia itu jumlahnya nggak nyampe 30%. Ya kan? De facto-nya 30%, tetapi secara statistik hanya 15%. Ya, tetapi dana donasi terbesar, ya, donasi terbesar itu ada di gereja, saudara. Dan gereja dia tutup rak-rak lumbung-lumbungnya itu. Coba kalau lumbungnya dibuka, Indonesia selesai, saudara. Sayang gereja tidak membuka lumbung-lumbungnya. Ya, dan itu nanti dituntut sama Tuhan, karena seharusnya Indonesia sudah dituai. Tapi berkatnya itu, dana donasi untuk penuaian di Indonesia ditutup rapat-rapat sama gereja, saudara. Ya, ditutup. Anda tidak bisa mengaksesnya. Saudara tahu bagaimana Eropa bisa terjadi revival di Eropa di setelah Perang Dunia, saudara? Karena gereja membuka lumbungnya. Ketika Eropa hancur, Perang Dunia Kedua itu hancur seluruh Eropa. Yang membangun Eropa itu gereja, saudara. Sehingga Eropa bisa dibangun sedemikian rupa dan terjadi kesejahteraan yang demikian rupa, saudara. Amerika kalah sejahtera, saudara. Serius, ya. Amerika jauh dekat untuk masalah kesejahteraan. Dengan Eropa itu kalah jauh, saudara. Stabil sekali strukturnya, saudara. Anda nggak akan melihat gelandangan-gelandangan di Eropa di Eropa seperti Anda melihat di Amerika, nggak akan, saudara. Bahkan dia ilegal pun Anda kan disingkirkan, kecuali dia yang pemadat itu, ya. Kalau pemadat ya memang agak repot, karena kadang-kadang suka keluar ya dari camp itu kan. Tetapi Anda akan melihat, ya, khususnya di Jerman, di Belanda ini, ya. Swiss, Jerman, Belanda, waduh, teratur rapi sekali, saudara, semuanya. Anda tidak akan melihat lubang di jalan satupun, saudara. Nggak akan lihat lubang di jalan satupun. Rata semua, tanahnya flat, saudara, bagus.
Anda tidak akan melihat gelandangan. Soalnya orang-orang kalau warga negara Eropa ini pasti dapat tunjangan, saudara. Nggak akan jadi gelandangan. Dia terjebak dalam masalah utang piutang pun dia akan pindah rumah ke flat atau kemana, dan itu pun diatur sama pemerintah. Pemerintah yang akan mengatur pembayaran hutangnya. Sistemnya itu begitu luar biasa. Gereja yang membangun itu pertama kali, kemudian serah terima kepada pemerintah, sistem itu diambil oleh pemerintah. Di Indonesia harusnya gereja bisa berperan seperti itu. Sayang gereja dia kunci rapat-rapat. Nah, itu yang dimaksud ikat pinggang yang sudah lapuk. Gereja nggak siap untuk melayani, saudara. Gereja itu hanya menjadi pusat pertunjukan. Gereja itu menjadi seperti show, teater, pertunjukan teatrikal, ya kan? Mau gereja Katolik, mau HKBP, mau GKI, mau gereja Pentakosta, Karismatik, GBI, apalagi, ya kan? Itu hanya teatrikal saja. Dan yang tanya kemudian dikunci rapat-rapat. Ada beberapa gereja yang mulai membuka, tetapi kurang berpengaruh, kurang berdampak. Sementara donasi yang besar itu, yang triliunan itu dikunci rapat-rapat. Hari ini kita baca merenung. Apakah uang Anda disalurkan kepada gereja yang perbendaharanya dikunci rapat-rapat itu, saudara? Yang kemudian para pemimpinnya malah gebukin hamba-hambanya yang lain, ya, supaya pergi, kan, supaya hartanya bisa dikup sama dia. Kembali ke zaman tahun 600-700-an, ketika para bishop, ketika para uskup itu korup, saudara. Akhirnya Islam mengambil alih, kan? Mau nggak mau perang salib. Perang salib itu adalah sebuah akibat dari gereja yang korup, saudara. Karena gereja sudah lost kendali, ya akhirnya dengan perang salib. Ya. Nah, hari ini juga sama. Saat ini terjadi gereja yang korup. Sama, saudara. Anda ketemu sama pendeta-pendeta ini sama dengan Anda ketemu dengan bishop-bishop, uskup-uskup zaman tahun 700-an. Korup, saudara. Bahkan dia menjual nama Tuhan untuk politik. Ya kan? Demi dapat uang. Sama seperti zamannya orang Farisi dan ahli Taurat zaman Yesus. Sama persis seperti para nabi di zamannya Yeremia. Bagaimana para gembala-gembala ini akhirnya demi uang, demi politik, saudara. Ya kan? Melacurkan diri. Ya. Apakah Anda menjadi bagian dari situ? Anda renungkan. Viralkan video hari ini, saudara, ya, khotbah hari ini. Viralkan, saudara. Supaya gembala-gembala, hamba-hamba Tuhan, para donatur, mereka dengar. Jangan sampai uangmu masuk nggak bisa keluar lagi, saudara. Ya kan? Uang itu masuk ke perbendaharaan gereja untuk dikeluarkan bagi kesejahteraan umat dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Itu yang benar, saudara, ya. Tuhan Yesus memberkati.